Pemirsa diduga memberikan pengawalan dan membela guru honorer Supriyani. Camat Baito dicopot Bupati Konawe Selatan. Tidak mudah bagi Sudarsono, Camat Baito Kabupaten Konawe Selatan, dalam memberikan dukungannya dan perlindungan kepada Supriyani, guru honorer yang tengah menjalani sidang dituduh menganiaya siswanya di SD Negeri 4 Baito. Beberapa hari lalu, kaca mobil dinas camat diduga dipecahkan oleh orang tak dikenal. Saat itu, mobil dikemudikan oleh Herwan Melangga, pejabat kepala desa Ahwangguluri ketika melintas di jalan depan SDN 4 Baito. Kini, Sudarsono dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Gangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM POS Kesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Dalam hal ini kami mengucapkan welcome to the listeners and to the viewers. Para pemirsa dan para pendengar, kami mengucapkan selamat menikmati dan selamat hidup dengan penuh kegembiraan dalam suasana saat ini, berkah melimpah selalu. Oke, saat ini kami akan memberikan statement yaitu tentang kasus Supriyani SPD. Hal ini kami tekankan bahwa banyak kejadian yang penuh rekayasa, maka kami ulas berikut ini. Dalam kejanggalan kasus Supriyani yang dituduh sebagai pelaku penganiayaan terhadap anak putra Bapak Aibda Wibowo Hasim selaku Serse Interkam di Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal-hal yang penuh kejanggalan yaitu pertama, dalam proses penyidikan, para penyidik ambil barang bukti di sekolahan pukul 13.20 dan perkara dilaporkan pukul 14.20. Hal ini terbalik. Harusnya dilaporkan dulu baru mengambil barang bukti penyidikan. Terus yang kedua, di sini barang bukti sapu, gagang sapu itu harusnya ada titik jari. Benarkah itu dipegang oleh Ibu Supriyani? Karena dalam proses penyidikan itu harus sesuai dengan pasal 183, 184 ya, harus ada dua alat bukti, bahwa dua alat bukti itu harus bukti forensik, bila perlu scientific crime investigation harus ada, sehingga perfect, jadi lebih profesional. Yang ketiga, banyak kejanggalannya. Harusnya dalam penyidikan seperti Ibu Supriyani memukul anak yang di kelas 1A itu harusnya visum itu dilakukan oleh dokter forensik. Dokter forensik itu adalah dokter ahli
yang punya gelar, artinya ya paling tidak SPFM, spesialis hal apa itu mengenai pidana yang terkait dengan medis. Jadi harus punya gelar SPFM itu bukti forensik. Jadi bisa dikategorikan lebih profesional dan hasilnya bagaimana. Berikutnya ada lagi kejanggalan yang keempat, yaitu hal kejadian. Peristiwa kejadian itu di kelas A di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe. Itu SD-nya kelas 1 ada 2, kelas 1A dan kelas 1B. Jadi dalam proses pembelajaran itu Bu Supriyani itu mengajarnya di kelas 1B. Kalau yang di kelas 1A itu pengajarnya Bu Lilis. Itu anak yang mengalami luka pada paha, yang korban dianggap penganiayaan itu di kelas 1A. Padahal di kelas 1A itu yang ngajar Bu Lilis. Di kelas 1B itu yang mengajar Bu Supriyani. Jadi Bu Supriyani itu tidak tahu identitas secara detail kepada siswa kelas 1A itu. Ini kan yang suatu bentuk rekayasa, tidak cocok. Karena apa? Yang kalau itu disiksa atau dipukul itu mestinya kelas 1B, itu kelas 1A, dan kesaksian para guru SD 4 dan kepala sekolah itu menyatakan tidak ada kekerasan saat itu. Ini kan yang suatu bentuk rekayasa yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu suatu hal yang unusual thing. Juga terhadap dalam proses belajar mengajar, kesaksian kepala sekolah dan para guru tidak mengakui adanya kekerasan saat itu. Dan yang lebih jelas lagi masalah dalam undang-undang bahwa saksi anak itu gugur karena anak tidak bisa menjadi saksi karena tidak ada sumpah di pengadilan. Jadi itu kalau saksinya anak itu tidak benar. Karena dalam proses hukum untuk mengambil suatu keputusan itu ada namanya oriented justice system ya. Oriented justice system itu ada 4 hal, yaitu saksian, saksi, bukti, dan pengakuan. Saksi sudah kurang pas dari pengakuan kepala sekolah dan para guru, tidak ada kekerasan. Dan kedua, masalah bukti forensik tidak ada. Kemudian bukti dramati sidik jari untuk gagang sapu tidak pernah ditampilkan. Nah itu ya juga tidak cocok. Dan saksi itu kalau anak tidak bisa. Anak itu tidak bisa menjadi saksi dalam persidangan, dan anak itu kalau jadi saksi gugur, sidang jadi gugur. Ini dan lebih yakin lagi itu keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kota Majalengka pada tahun 2014 ada jurisprudensi, yaitu keputusan bahwa hakim tidak bisa menghakimi guru yang sedang dalam pendisiplinan proses belajar mengajar. Jadi
Guru Supriyani itu tidak bisa dipidanakan kalau menurut aturan MA Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 di Majalengka. Ini harusnya polisi, penyidik dan hakim dan jaksa harus tahu itu keputusan MA. Kalau tahu itu mestinya tidak dilanjut proses pengadilan. Dan ini sudah berlanjut menjadi 3 kali sidang 1, 2, 3. Hal ini kalau nekat sidang berarti melanggar putusan Mahkamah Agung RI 2014 di Majalengka yang bahwa guru tidak bisa dipidanakan. Ini berarti melanggar aturan itu. Jadi harus konsisten. MA Mahkamah Agung Republik Indonesia harusnya para pelaku APH, para penegak hukum harus konsisten dengan keputusan Mahkamah Agung itu. Kalau melanggar ya gimana, itu harus gugur, tidak bisa. Maka Ibu Supriyani SPD sebagai guru SD 4 Baito harusnya dibebaskan karena tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014. Dan lebih tidak enak lagi situasi kesaksian dari Kades Piman, Kades Desa Wonowaraya yang menyatakan bahwa ada restorasi justice dengan biaya 50 juta. Ini kan juga termasuk di mana itu saksian dari Bu Supriyani, Kades dan suaminya Bu Supriyani. Ada tuntutan 50 juta sehingga ya mungkin Supriyani tidak mampu, akhirnya dikasuskan jadi tersangka sehingga ditahan dalam lapas 7 hari. Ini kan suatu tindakan yang tidak baik untuk aparat penegak hukum. Mengapa? Karena melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 17 bahwa itu termasuk abuse of power, jadi menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang sehingga untuk memeras seorang ini bisa disanksi hukum. Jadi peristiwa Supriyani SPD yang dituduh sebagai pelaku penyiksaan terhadap siswa itu tidak cocok kalau dalam proses hukum dari oriented justice system. Semuanya tidak pas dan tidak mengenal, tidak cocok dengan peristiwa itu. Itu kalau dengan pemungutan 50 juta sebagai uang damai itu ya termasuk eksploitasi berlompat-lompat dari penjajahan manusia atas manusia kalau menurut saya, karena termasuk merugikan dengan kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dan gaji yang sangat limit 300.000, ya tidak mungkin mencukupi itu. Maka itu kami mengusulkan supaya Supriyani dibebaskan dari pidana atau tersangka. Karena dan saya juga salut kepada para pendukung-pendukung Supriyani SPD termasuk PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Konawe, Kecamatan Baito mendukung sepenuh hati hingga membuat statement untuk menskos anak yang terlibat tidak boleh sekolah kalau belum dicabut penangguhannya dalam persidangan itu. Ini tuntutan PGRI sudah bagus
Dan dua, saya salut dengan Dikdasmen, Pak Menterinya memberi kepalanya itu, Dikdasmen memberikan PPPK, diberi pengangkatan guru, itu berarti ada peduli terhadap Supriyani SPD. Dan saya juga salut pada camat Baito, Kecamatan Baito yang ikut solidaritas. Kini, Sudarsono dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Menurut Bupati, hal tersebut dilakukan karena camat dinilai tidak netral. Walaupun tidak secara intervensi hukum, untuk yang namanya Bapak Sudarsono Mangidi ya, mendukung Supriyani dalam persidangan mengantar, memberikan dukungan penuh. Saya salut, semoga Pak Camat Sudarsono Mangidi diberkati Tuhan, penuh sehat walafiat dan penuh masa depan. Itulah camat yang baik, camat yang punya hati nurani, camat yang punya peka terhadap lingkungan. Tuh, dia sadar bahwa dia bisa jadi camat itu karena guru. Tanpa guru ya apa bisa jadi camat. Maka guru itu harus kita respect. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nah, itu kita tanpa guru tidak bisa. Hidup itu, guru itu adalah pendidik dan dia tidak punya tujuan tendensi untuk benci dan kekejaman atau apalagi membunuh siswa. Dan belum dengar, guru itu selalu punya hati yang mulia. Malah kalau Pak Camat, siapa itu? Bapak Sudarsono Mangidi mendukung Ibu Supriyani, saya salut, hormat pada dia dan diberkati hidupnya, saya yakin. Dan sangat disayangkan kalau itu Bapak Bupati Konawe mencopot camat. Demikian, terima kasih.